Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada kali ini yang akan dibahas itu adalah RJP pada berbagai kondisi. Baiklah, kita mulai dengan resusitasi jantung paru pada ibu hamil. Nah, langkah-langkah resusitasi jantung paru pada ibu hamil yang pertama kita lakukan yaitu adalah periksa kesadaran ibu dengan memanggil atau menggoyangkan tubuh ibu. Bila tidak sadar, lakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu panggil bantuan tenaga kesehatan dan bekerjalah dalam tim. Jadi intinya kalau untuk langkah-langkah awal pada saat kita melakukan tindakan pertolongan RJP pada ibu hamil sama seperti biasanya kita melakukan tindakan RJP pada kasus normal. Ini adalah langkah khusus RJP pada ibu hamil. Jadi khusus untuk ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu, di mana uterus di atas umbilikus sebaiknya miringkan. Ibu hamil dalam posisi berbaring ke sisi kiri ya, dengan sudut 15 sampai 30 derajat. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau memungkinkan alat tersedia, alatnya itu ini nggak boleh alasnya nggak boleh empuk ya, terbuat dari papan. Jadi dimiringkan si ibu dengan posisi 15 sampai 30 derajat Celcius sehingga ini akan mendorong uterus ke bagian sisi. Nah, kalau tidak memungkinkan si ibu diposisikan seperti ini, dimiringkan sebanyak 15 sampai 30 derajat, sebaiknya tindakan RJP-nya dilakukan oleh 2 orang, di mana 1 orang melakukan tindakan RJP, 1 orang lagi melakukan tindakan memiringkan si uterus ke sebelah kiri. Nah, hal ini supaya tidak menekan pena cava superior. Nah, resusitasi maternal, jadi fokus resusitasi itu berbeda dengan resusitasi umum. Tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan, kita harus lebih hati-hati terutama pada ibu hamil yang lebih dari usia kehamilannya 20 minggu ya. Nah, apalagi ini usia kehamilannya sudah mencapai 24 minggu. Fokus utamanya selain menyelamatkan ibu, juga harus menyelamatkan bayi. Nah, kenapa harus berbeda posisi pada saat kita melakukan tindakan RJP pada ibu hamil? Karena pada akhir kehamilan banyak terjadi perubahan fisiologis yang berpengaruh pada resusitasi. Ya. Nah, pada usia kehamilan lebih dari 26 minggu cenderung terjadi sindrom aorta cava ya, itu makanya harus kita hati-hati pada saat melakukan tindakan RJP. Setiap sumber beda-beda, ada yang mengatakan posisi ibu dimiringkan pada saat usia 20 minggu, 24 minggu, ataupun 26 minggu. Untuk bijaknya, jadi mulai kehamilan si ibu 20 minggu, sebaiknya pada saat kita melakukan tindakan RJP, jangan diperlakukan sama seperti yang biasanya. Sebaiknya si ibunya dimiringkan atau uterusnya yang digeser ke sebelah kiri. Ya. Nah, ini bahayanya kenapa pada saat kita melakukan tindakan RJP tidak boleh berbaring secara lurus ya, karena bisa berdampak adanya kompresi pada pena cava yang berakibat bisa mengakibatkan maternal hipotensi. Jadi pada si ibunya bisa mengakibatkan hipotensi, sinkop itu berarti terjadi penurunan kesadaran dan fetal bradikardi. Jadi bahayanya bukan hanya pada si ibu tapi berbahaya juga pada si janinnya. Ini ya, jika resusitasi pada maternal, bila henti jantung timbul hilangnya tonus vaskuler, penurunan PR ke jantung kanan, kompresi jantung eksterna dapat tidak efektif. Karena isi jantung yang kosong, pasien sebaiknya diposisikan miring ke kiri dengan sudut 30 derajat dengan menggunakan papan alas human wedge saat resusitasi.
Nah, ini video bagaimana kita melakukan tindakan pertolongan CPR pada ibu hamil supaya bisa diilustrasikan, digambarkan, oh seperti apa kalau kita melakukan tindakan RJP pada ibu hamil. Ini kasusnya ibu hamil yang sedang hamil di atas 20 minggu ya. Nah, ini kasusnya yang pre-hospital. Berarti di pre-hospital tidak ada alat yang bisa memiringkan pada saat kita lakukan tindakan RJP. Karena tidak ada alat, jadi sebaiknya ada 2 penolong, satu melakukan tindakan RJP, satu yang memposisikan bagian uterus ke sebelah kiri. Ya, untuk alurnya sama, jadi kita cek respon, kemudian call for help. Cek respon dengan menepuk pada bagian bahu, ya. Nah, ini kita akan memiringkan uterus ibu ke sebelah kiri agar tidak tertekan vena cavanya. Jadi satu orang menekan bagian uterus ke sebelah kiri, satu orang lagi melakukan tindakan RJP. Nah, ini si penolong berada di sisi kanan korban. Tapi kalau misalnya ada alat yang bisa memiringkan sebelah kiri, berarti nanti penolongnya berada di sebelah kiri korban. Setelah dilakukan tindakan cek napas sama nadi yang dilakukan bersamaan, nadinya negatif, langsung dilakukan tindakan RJP ya. Sama urutannya seperti kita melakukan RJP seperti biasanya ya. Jadi pada saat setelah yakin nadi negatif, kita lakukan kompresi sebanyak 30 kali. Kompresinya kita posisikan di bagian tengah sternum, tangan diarahkan pada dada bagian kiri, lakukan penekanan sebanyak 30 kali, 30 kompresi, 2 ventilasi. Jika tidak memungkinkan, karena misalnya ini kondisinya di rumah, bukan di rumah sakit, sehingga pada saat kita ventilasi, kita cukup membuka jalan nafasnya, berarti kita skip ya, kita lanjut lagi untuk memberikan kompresi. Jadi kalau di prahospital sebaiknya hand only saja kita melakukan tindakan kompresi. Jadi kita tidak memberikan ventilasi secara mouth to mouth, di mana kalau dulu masih diperbolehkan memberikan ventilasi itu kita meniupkan udara secara langsung dari mulut penolong ke mulut korban sebanyak 2 kali. Kalau sekarang sudah tidak disarankan, ventilasi ini hanya boleh diberikan kalau ada alatnya, yaitu ada alat amubeg ataupun BPM. Ini adalah tindakan kompresinya. Dilakukan sebanyak 30 kali ya. Nah, kalau sudah 30 kali, kita cek jalan napas, bisa dengan cara head pill chin lip, kalau tidak ada trauma, kalau ada trauma dengan jaw thrust, ya. Kalau ada sumbatan jalan napas, misalnya ada benda asing, boleh kita keluarkan. Nah, lanjut lagi karena tidak ada BPM ataupun bagging, lanjut lagi kompresi sebanyak 30 kali, atau kalau 30 kali, kita lihat jalan napasnya, kemudian kompresi lagi ya sampai si penolong datang atau sampai ada respon sirkuler secara spontan. Respon sirkuler secara spontan seperti apa? Si ibunya sadar, misalnya membuka mata, bisa menggerakkan tangan, batuk, itu tandanya adalah sirkulasi spontan yang kita lakukan. Hentikan kompresi, kemudian kita kaji bagian nadinya. Ya, ini ya. Jadi kalau pada RJP ibu hamil, bagusnya sih ada alat ya yang bisa memiringkan posisi ibu hamil sebanyak 15-30 derajat ya. Menekannya di pertengahan sternum, kecepatannya itu adalah 100-120 kali. Ini untuk kedalamannya sama 5-6 cm. Nah, kalau misalnya nadinya sudah teraba, kemudian bantuan hidup dasar datang, misalnya ya ambulan datang, yang dilakukan adalah pemberian oksigen. Kalau misalnya si nadinya sudah teraba, pada saat dirujuk ke rumah sakit, berada di dalam ambulan, secepatnya pasien dipasang dengan oksigen. Kemudian
diinfus pemberian cairan intravena ya. Lanjutkan untuk pemantauannya, pernapasannya apakah masih bernapas atau tidak. Kalau tidak bernapas, kemudian kita cek lagi ya, cek lagi secara keluhan nadinya gimana. Kalau nadinya tidak teraba, berarti kita lakukan ulang RJP di ambulan. Nah, setelah ibu stabil, ini adalah evaluasi kemungkinan penyebab hilangnya kesadaran ibu, diantaranya adalah pendarahan hebat, penyakit tromboemboli, penyakit jantung, sepsis, keracunan obat, contohnya adalah magnesium sulfat ataupun anestesi lokal, dan eklamsi, kemudian ada pendarahan intrakranial, anafilaktik, gangguan metabolik, elektrolit, contohnya adalah hipoglikemia, ataupun hipoksia karena gangguan jalan nafas. Jadi kalau misalnya sudah stabil, nadinya sudah teraba, kita cari penyebab utamanya yang menyebabkan si korban mengalami henti jantung dan henti napas ya. Tadi salah satu penyebabnya yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian lanjutkan pemeriksaan ya. Pemeriksaan lanjutan misalnya USG abdomen untuk melihat adakah pendarahan intraabdomen yang tersembunyi. Atasi penyebab penurunan kesadaran dan rujuk bila fasilitas tidak memungkinkan, misalnya di rumah sakit atau si korbannya, korban ibu hamilnya dibawanya ke rumah sakit kecil atau di puskesmas. Kalau misalnya ada hal-hal lain penyebab yang mengakibatkan dia henti jantung dan henti napas, tadi ada pendarahan intrakranial yang lebih berbahaya sehingga harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Itu ya untuk RJP pada ibu hamil secara prinsip hampir sama seperti RJP pada normalnya. Yang membedakan itu adalah posisi ibu hamilnya. Idealnya ibu hamil diposisikan miring ya dengan derajat 15 sampai 30 derajat ya. Ada alatnya terbuat dari papan yang bisa yang memungkinkan si ibu hamil tersebut dimiringkan. Kalau misalnya tadi di prahospital tidak mungkin ada alat yang bisa memiringkan, berarti ada dua penolong, satu penolong untuk melakukan tindakan RJP, satu penolong untuk memposisikan uterus supaya miring ke sebelah kiri. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah resusitasi jantung paru pada anak. Sama secara prinsip juga secara algoritma hampir sama seperti dewasa. Ya, jadi pada saat korban ditemukan, pastikan ya selalu 3A dulu, aman diri, aman lingkungan, aman pasien ya. Kemudian cek kesadaran, pasiennya sadar atau tidak sadar. Kalau sadar berarti observasi ya. Kalau tidak sadar, call for help. Nah, sudah call for help, cek nadi dan cek napas ya. Jadi pada saat kita melakukan cek nadi, kita hitung kurang dari 10 detik, 1.000, 2.000, sambil kita menghitung ada nadi atau tidak, sambil cek napas. Jika kalau nadinya teraba, napasnya tidak ada atau gasping kurang dari 10 kali per menit, bisa kita lakukan tindakan rescue breathing. Tapi kalau nadi tidak teraba, sudah otomatis napas juga tidak teraba. Yang kita lakukan adalah tindakan RJP ya. Mulai lakukan kompresi sebanyak 30:2. Kalau ada nadi tadi napasnya tidak ada, berikan rescue breathing ya. Nah, kalau di rumah sakit dilakukan selama 5 siklus, ini kalau 5 siklus itu kalau kita hitung sekitar 2 menit ya. Tindakan kompresinya cepat, tepat, dan kuat ya. Ini untuk rasio kompresinya dewasa 30:2, 30 kompresi, 2 ventilasi. Nah, anak-anak juga sama ya, 30:2. Kalau untuk yang satu penolong. Nah, kalau yang 2 penolong 15:2, 15 kompresi, 2 ventilasi. Bayi infant sama seperti anak-anak 30:2, kalau 2 penolong 15:2. Nah, untuk neonatus itu adalah 3:1, 3 kompresi, 1 ventilasi. Tindakan kompresinya untuk meletakkan pada bagian dadanya sama, cuman bedanya kalau pada orang dewasa dengan 2 tangan kita di bawah tangan non-dominan, tangan kiri di atas tangan dominan. Nah, kalau pada anak-anak itu dilakukan dengan 1 tangan. Ya, pada neonatus dan bayi bisa dengan 2 ibu jari atau dengan 2 jari dengan menekan pada bagian dada. Kalau dewasa 5-6 cm
Kalau anak-anak 5 cm, kalau pada bayi adalah 4 cm. Kalau pada neonatus, jadi anterior posterior pada bagian dada dibagi menjadi 3. Jadi menekannya adalah sepertiga jarak anterior posterior itu pada neonatus ya. Tolong bedakan neonatus sama bayi. Kalau neonatus itu berarti bayi yang baru lahir. Ini teknik kompresi pada anak-anak, cari proses Podeus, letakkan 2 jari ya. Nah, kemudian lakukan tindakan kompresi. Nah, tangan kanan melakukan kompresi, tangan kiri membuka jalan napas. Ini pada bayi dan pada neonatus. Jadi kita cari mamenya, kemudian tarik garis ini tarik sternum, dan ini adalah intermamainya. Nah, di pertemuan kedua titik inilah kita meletakkan 2 ibu jari kita ya. Dengan tadi kedalamannya kalau pada neonatus itu adalah kita lihat ya, tinggi anterior dan posterior, bagian dada depan sampai ke punggungnya. Kita bagi 3. Nah, ini pada bayi itu sepertiganya kita menekannya ya. Pada neonatus. Sedangkan kalau pada bayi dan pada bayi itu adalah 4 cm, pada anak-anak tadi ini ya. Nah, pada anak-anak adalah 5 cm. Nah, pada bayi adalah 4 cm. Ini gambarannya untuk tindakan RJP atau kompresi pada anak-anak. Cari dulu proses Podeus, tekan 2 jari. Nah, ini ya, tindakan kompresi pada anak-anak ya. Sama hitungannya 1 penolong 30 banding 2, 30 kompresi, 2 ventilasi. Kalau 1 penolong, kalau 2 penolong, 5 kompresi, 2 ventilasi ya. Nah, pada dewasa kan seperti ini. Nah, kalau pada anak-anak dilakukan dengan 1 tangan ya. Itu perbedaannya kompresi anak sama kompresi dengan dewasa. Ini cara mencek nadi pada dewasa dengan bayi ya, perbedaannya. Dewasa anak-anak seperti ini. Pada bayi dan infant mengecek nadinya di sini ya, dekat aksilarisnya. Nah, ini adalah tindakan RJP pada neonatus. Berarti ini dilakukan pada bayi baru lahir. Sebaiknya sarung tangannya juga adalah sarung tangan steril. Kalau untuk yang dewasa, anak-anak, itu boleh pakai sarung tangan bersih. Tapi kalau pada neonatus, sebaiknya sarung tangannya adalah sarung tangan steril ya. Nah, pada neonatus juga diawali dengan pemeriksaan Apgar score. Nah, dilakukan penilaian Apgar score-nya 1 menit. Ini bayi baru lahir ya. Biasanya dilakukan pada saat awal dia lahir, dilakukan penilaian Apgar score, kemudian dilakukan suctioning. Nah, pada saat kita mengecek nadinya pakai stetoskop ya, kalau pada bagi neonatus. Ini tata laksana pada bayi baru lahir. Ada heart monitor ya ini. Ini pemberian rescue breathing-nya itu adalah sebanyak 20 kali
per 30 detik. (20 kali ya. Jadi kalau pada bayi, jedanya itu hanya pada saat balon mengembang. Nah, ini nadi sudah terdeteksi tidak ada, dilakukan tindakan RJP. Cari intermame ya, garis sambung intermame sama si pertengahan sternum. 3:1 ya. Jadi 3 kali kompresi, 1 ventilasi. Kalau di rumah sakit ini diberikan selama 5 siklus. Baru kita lakukan tindakan evaluasi. Jantungnya ada, yang bermasalah pernapasannya sehingga dilakukan tindakan rescue breathing. Ya, kalau sudah nadi ada, kemudian napas ada, tapi kalau pernapasannya masih tidak adekuat, berarti lakukan pemberian napas tambahan, yaitu bisa dengan menggunakan simple mask. Ya, ini adalah tindakan resusitasi pada neonatus. Jadi si bayinya dimonitor dulu, ya. Walaupun dalam kondisi nadi sudah ada, napas juga sudah ada. Nah, sekarang adalah teknik RJP pada bayi. Kalau tadi neonatus, bayi baru lahir. Kalau ini pada bayi ya, dari mulai umur 1 hari sampai 1 tahun. Ya, lakukan 3A dulu, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Nah, kalau pada bayi boleh menggunakan sarung tangan bersih, tapi pada neonatus harus menggunakan sarung tangan steril. Nah, kita kemudian cek respon. Nah, pada bayi itu ada perbedaan ya cek responnya. Jadi bukan ditepuk pada bagian bahu, tapi ditepuknya pada telapak kaki. Call for help ya, minta bantuan. Sama, kalau itu untuk algoritmanya, kalau pasien tidak ada respon, tidak sadar, kita lakukan call for help. Nah, kemudian kita cek nadi. Nah, cek nadinya berbarengan dengan cek napas ya. Nah, lihat cek nadinya. Nah, cek nadinya di bagian tangan. Nah, bisa dengan 2 jari.
dengan sama posisinya intermamae, ya. 4 cm, 30 kompresi, 2 ventilasi. Ya, buka dulu jalan napas, kemudian berikan ventilasi. Ya, 1 penolong 30/2, 30 ventilasi, 30 kompresi, 2 ventilasi. Kalau yang 2 penolong siklusnya adalah 10 kali. Kalau 1 penolong siklusnya ada 5 kali. Ya, jika pada saat kita cek tidak ada nadi, tidak ada napas, RJP lagi. Nah, kalau pada bayi rescue breathing-nya 1 ventilasi setiap 3 detik. Jadi 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3 ya. Jadi setengahnya lebih cepat ya. 2 kali lebih cepat dibanding pada dewasa. Kalau dewasa kan jedanya adalah 6 detik. Kalau pada bayi itu adalah 3 detik. Ya, itu untuk perbedaannya tindakan RJP pada bayi. Nah, sekarang adalah tindakan RJP pada kasus trauma. Misalnya pada pasien yang mengalami KLL, kecelakaan lalu lintas. Secara prinsip hampir sama seperti RJP pada kasus normal yang lainnya, cuman bedanya kita ada penanganan pada kasus trauma dulu. Penanganan pada kasus trauma terutama pada hal-hal trauma yang mengakibatkan cedera pada bagian leher ya. Jadi si cervicalnya harus distabilisasi dulu. Sebaiknya pasang neck collar dulu sebelum kita lakukan tindakan RJP. Terus pada saat kita buka jalan napas, jangan dilakukan dengan teknik head tilt chin lip, tapi dilakukan dengan teknik jauh thrust. Karena kalau dengan head tilt chin lip itu bisa menggerakkan pada bagian leher, ya. Nah, jika ventilasi BPM tidak adekuat, jadi pada dengan menggunakan bagging tidak adekuat, sebaiknya kita melakukan pemasangan jalan napas definitif, ya. ETT dipasang, kemudian bisa dihubungkan dengan ventilator. Jika misalnya tidak adekuat pada saat kita melakukan pemasangan ETT, adanya sumbatan pada jalan napas atas, bisa kita melakukan tindakan krikotirotomi supaya bisa menyelamatkan oksigen bisa masuk ke pernapasan si korban. Selalu kontrol perdarahan dan berikan cairan ya. Jadi 1 orang melakukan tindakan RJP, 1 orang melakukan pemasangan infus, kemudian menghentikan pendarahan. Karena percuma RJP tidak akan efektif jika terjadi kondisi hipovolum. Nah, ini adalah RJP pada kasus tenggelam. Jadi korban pada kasus tenggelam sebenarnya sama saja. Tapi kan setiap kita melakukan tindakan RJP biasanya selalu 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Nah, aman pasien sebaiknya pada saat kita menemukan korban tidak sadarkan diri dalam kondisi yang tenggelam, pindahkan dulu korban ke tempat yang aman ya. Jadi jangan sampai melakukan tindakannya di dalam air. Pindahkan dulu ke tempat yang lingkungannya yang aman ya. Kemudian kita lihat permasalahan pada pasiennya. Ya, kalau misalnya ada sumbatan pada jalan napasnya, pada saat kita pengkajian sekilas, kita bisa buka jalan napas dulu dengan teknik head tilt chin lip ataupun dengan jauh thrust. Nah, jika pada saat kita kaji, ternyata pada saat kita kaji itu ada sumbatan pada jalan napasnya, lakukan pembersihan jalan napas dulu. Bisa dengan teknik cross pinjer ataupun dengan pinjer sweep.
Cross finger itu jadi gini, kita membuka dalam napas, kemudian satu tangan kita ngambil. Kalau finger sweep ini gini, kemudian satu tangan untuk mengambil si benda asing yang ada di saluran napas atas ya, yang terlihat oleh mata kita. Push. Nah, ini untuk algoritma RJP sama seperti kasus biasanya. Algoritma RJP-nya sama tadi, cuman yang membedakannya kalau ada sumbatan jalan napas, sebaiknya kita buka jalan napas dan kita ambil si benda asing tersebut ya. Dan awalnya sih segera keluarkan korban di dalam air ya, untuk tindakan RJP-nya sama. Supaya terbayang ini ada alur pada kasus, kemudian bagaimana tindakannya. Biar terbayang, lihat ilustrasi di video di ini. Nah, ini korban tenggelam. Kalau misalnya kita berada di situ, yang pertama kita lakukan itu adalah keluarkan dulu korban dari air. Cek kesadaran korbannya. Ya, cek kesadaran korban tidak sadar, lakukan call for help. Ya, prinsipnya sama ya, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Cek respon. Respon bisa dengan aku, tapi sekarang sudah tidak dibolehkan lagi mengkaji kesadaran dengan teknik memberikan rangsang nyeri ya. Kalau cek kesadaran sudah ada, sudah dicek, kemudian nadi tidak teraba, cek napas juga tidak teraba, kita lakukan ini ya. Nah, RJP. Nah, pada saat sebelum RJP cek dulu jalan napas. Kalau ada benda asing keluarkan dulu. Sama ya, 30/2. 30 kompresi, 2 ventilasi ya. Ini amobagnya ada, BPM-nya ada. Jadi ventilasinya langsung diberikan sebanyak 2 kali. Lalu evakuasikan korbannya. Ini adalah alur pada saat kita melakukan tindakan RJP pada kasus tenggelam. Ini adalah tindakan RJP pada kasus aritmia. Sebenarnya ini sudah pernah dipaparkan pada saat
keperawatan gadar ya untuk RJP pada kasus aritmia. Nah, jika irama jantungnya PT, ventricle tachycardia, dan ventricle fibrilisasi, selain melakukan tindakan RJP, kita juga harus memberikan tindakan DPIP dan pemberian pengobatan ya. Lihat monitor ya untuk meyakinkan adakah PT ataupun VF. Lakukan DPIP dulu mulai dari 200 Joule, tidak berhasil dinaikkan 300 Joule, tidak berhasil dinaikkan menjadi 360 Joule ya. Lihat irama dalam monitor EKG selama 3 kali DPIP. Nah, setelah sampai ke 360 Joule, lihat iramanya. Masih tetap PT ataupun PF. Nah, sebelum kita lakukan tindakan selanjutnya, lakukan BHD sambil kita melakukan tindakan intubasi endotracheal. Pasang IV line, pasang infus, berikan adrenalin ya, pertama 1 mg, bila tidak ada respon, lakukan DPIP sebanyak 360 Joule, BHD diteruskan. Bila tetap belum ada respon, berikan adrenalin 3 mg. DPIP ulang, BHD diteruskan. Bila tidak ada respon juga diberikan adrenalin 5 mg, DPIP ulang, 360 Joule, BHD diteruskan. Ya. Berikan lidokain dengan dosis 1 mg per kilo berat badan. Berikan sodium bikarbonat 1 mg per kilo berat badan secara IV line ya. DPIP diberikan dalam 30-60 detik setelah obat diberikan. Jadi kalau pada PT PF ada pemberian DPIP, kemudian BHD obat, DPIP, BHD obat ya. Tindakannya adalah seperti itu. Hentikan pertolongan bila dalam 20-30 menit kita melakukan tindakan ternyata tidak ada respon atau misalnya sudah mulai ada tanda-tanda kematian biologis. Berarti tindakan boleh dihentikan. Nah, sekarang kalau misalnya kondisinya adalah asistol. Asistol itu pada saat di layar monitor flat ya, kita sudah lihat elektrodanya masih terpasang, kita cek juga nadinya tidak teraba, itu asistol. Yang kita lakukan adalah pemberian RJP, intubasi segera. Yang bedanya di sini adalah tidak ada pemberian DPIP, tapi RJP obat, RJP obat, RJP obat yang diberikan ya. Pikirkan penyebabnya, pertimbangkan untuk memasang transcutaneous passing, jadi ada alat nanti untuk tindakan selanjutnya. Pemberian adrenalin dimulai dari 1 mg sampai 3 diulang sampai 5 mg tiap 3-5 menit. Pemberian atropin jika ada bradikardi ya 1 mg diulang 3-5 menit sampai dosis maksimalnya itu adalah 0,03 sampai 0,04 mg per kilo berat badan. Tidak perlu DPIP ya kalau untuk asistol. Stop tindakan jika selama 20 sampai 30 menit tidak ada respon, malah sudah ada tanda-tanda kematian biologis, sebaiknya tindakan dihentikan ya. Itu untuk materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan sekarang. Jadi tolong dipahami, pelajari lagi bagaimana tindakan RJP dengan berbagai kasus, yaitu pada kasus ibu hamil, pada kasus anak-anak henti jantungnya, pada kasus bayi ataupun pada kasus neonatus ya, pada kasus trauma, pada kasus tenggelam, ataupun pada kasus misalnya pasien mengalami akut miokard infark pada saat dilakukan tindakan menganalisa irama jantung. Kalau PT PF berarti ada DPIP, ada BHD, ada obat. Tapi kalau misalnya irama jantungnya adalah asistol, tindakannya adalah BHD sama tindakan pemberian obat ya. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami. Ibu tutup untuk pertemuan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.